Jumpa lagi bersama YouTube channel GPD Philadelphia Karangkemiri. Kita mengangkat satu lagu. Kita yakin, kita percaya. Haleluya. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga. Ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Di dalam nama Yesus, hidup kami oleh karena kuasa perkataan firman Tuhan. Di dalam nama Yesus, hidup kami oleh karena kuasa perkataan firman Tuhan. Di dalam nama Yesus, hidup kami oleh kuasa perkataan firman Tuhan. Terpuji Tuhan. Berdengarkan firman-Mu, pemirsa, keluarga kami, jemaat-Mu, siap terima firman-Mu. Dalam nama Yesus, Tuhan dan Raja Juru Selamat kekasih jiwa kami, kami berdoa. Haleluya. Amin. Matius pasal 19 ayat 16 sampai dengan 26. Saya baca judul perikopnya dalam Matius 19 ayat 16 sampai 26. Orang muda yang kaya. Ada seorang datang kepada Yesus dan berkata, "Guru, perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus, "Apakah sebabnya engkau bertanya kepadaku tentang apa yang baik? Hanya satu yang baik, tetapi jikalau engkau ingin masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintah Allah." Kata orang itu kepadanya, "Perintah yang mana?" Kata Yesus, "Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta. Hormatilah ayahmu dan ibumu dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata orang muda itu kepadanya, "Semuanya itu telah kuturuti. Apalagi yang masih kurang?" Kata Yesus kepadanya, "Jikalau engkau hendak sempurna, pergilah jualah segala milikmu dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Ketika orang muda itu mendengar perkataan itu, pergilah ia dengan sedih sebab banyak hartanya. Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya sukar sekali bagi seorang kaya untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Sekali lagi aku berkata kepadamu, lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah." Ketika murid-murid mendengar itu, sangat gemparlah mereka dan berkata, "Jika demikian, siapakah yang dapat diselamatkan?" Yesus memandang mereka dan berkata, "Bagi manusia hal itu tidak mungkin, tetapi bagi Allah segala sesuatu mungkin." Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bagi Allah, bagi manusia, maksud saya, hal itu tidak mungkin. Tapi bagi Allah tidak ada yang mungkin. Semua sesuatu, segala sesuatu mungkin. Bagi manusia tidak mungkin,
bagi Allah semuanya mungkin. Haleluya. Saudara, ayat ini muncul karena ada sebuah pernyataan seorang kaya yang banyak hartanya, lalu dia ingin keselamatan. Saudara-saudara, diukur keselamatan dengan perbuatan baik. Haleluya. Maka dia bilang begini, guru, perbuatan baik apakah yang harus gue berbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Saya mau tegaskan melalui ayat ini, perbuatan kita tidaklah menjadi perhitungan atau menjadi alat bagi kita untuk diselamatkan. Hanya oleh percaya kepada nama Tuhan Yesus, darah Yesus yang tercurah bagimu dan bagi saya, bagi dunia ini. Itulah yang membuat kita untuk dapat hidup kekal. Nah, adapun perbuatan kita itu setelah kita percaya, kita wajib berbuat baik. Perhatikan ya, jangan dibalik. Jemaat Tuhan, pemirsa, keluarga kami, jangan dibalik. Jangan perbuatan baik. Percaya dulu kepada Tuhan Yesus. Itu adalah tiket masuk ke dalam kerajaan surga. Baru setelah kita percaya kepada Tuhan Yesus, maka kita wajib berbuat baik. Nah, si orang kaya ini, dia anggap bahwa perbuatan baiknya bisa membawa dia ke surga. Oh, tidak. Maka Yesus tidak jawab, hanya dia katakan begini, kasihilah Tuhan Allahmu, hormatilah ayahmu, jangan mencuri dan lain sebagainya, begitu ya. Kata orang ini, aku udah lakukan semua itu. It's okay, semua itu Tuhan Yesus. Lalu Yesus bilang begini, oh ini orang, pikirannya Yesus berpikir, oh ini orang memang mau menguji. Juallah semua hartamu, ikutlah aku. Baru di situ dia sangat sedih. Jadi ada banyak orang seperti ini berkata bahwa dia sudah melayani Tuhan, sudah percaya kepada Tuhan, tapi sesungguhnya Tuhan menilai belum. Nah, sekarang penilaian Tuhan yang kita pakai. Haleluya. Ya, penilaian Tuhan yang kita pakai. Penilaian Tuhan itu adalah sangat objektif dan dia sangat-sangat bagus untuk menilai. Kalau kita menilainya atas perbuatan kita, ya saya berkata manusia itu ibarat kain kotor, semua telah berbuat dosa. Haleluya. Jadi kalau kain kotor itu kotor, saudara bawa misalkan kena cat begitu ya, kain kotor, saudara letakkan dimanapun dia akan mempengaruhi kekotoran. Dia akan tinggalkan kotornya. Seperti itu manusia perbuatannya. Nah, maka dari itu percaya dulu kepada Tuhan Yesus, maka setelah itu kita wajib berbuat baik. Nah, baru kita mendapatkan upah di surga. Maka Yesus katakan, maka upah kita akan ada di surga. Puji Tuhan. Lalu ayat 26, Yesus berkata, bagi manusia hal itu tidak mungkin, tapi bagi Allah semua mungkin. Yesus menggambarkan ayat ini muncul karena lebih mudah unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya. Kaya tidaklah dosa, tapi mencintai kekayaan itu yang dosa. Haleluya. Jadi hati-hati, kalau kita sudah kaya, jangan taruh hatimu di kekayaan itu, tapi tetaplah taruh di dalam Yesus. Contoh orang menaruh hatinya di dalam Yesus meskipun dia kaya. Hartanya dia anggap tidak miliknya, tapi itu adalah titipan Tuhan. Dan dia suka murah hati kepada orang, dia tidak pelit. Ini punya saya. Haleluya. Puji Tuhan. Tuhan memberkati kita. Haleluya, haleluya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Angkat lagu ini dengan sungguh-sungguh. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil.
sakit kami dan Engkau pulihkan kami. Engkau angkat ekonomi kami dan Engkau pulihkan ekonomi kami. Oh, dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Yesus, sakit penyakit kami, persoalan masalah kami bagi pikiran kami tidak mungkin, tapi bagi Engkau semua mungkin. Karena Engkau adalah Allah yang hidup, Allah yang berdaulat, Allah yang hebat, Allah yang dahsyat, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Biarlah pola pikir kami menjadi pola pikir seperti Yesus, melihat dan memandang keselamatan oleh karena percaya kepada Tuhan Yesus, bukan karena perbuatan baik kami. Terima kasih buat firman-Mu Tuhan. Diberkati keluarga kami, diberkati jemaat-Mu, diberkati pemirsa. Dan Ibu Yusmiati yang sakit di Solo 3, kami perkatakan dia tidak sakit, tapi dia sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Dia sembuh dalam nama Yesus. Bangkitkan rohmu, engkau sembuh, dijamah, dilawat, diberkati oleh Tuhan. Tanganmu diberkati oleh Tuhan dalam nama Yesus. Tanganmu untuk memuliakan Tuhan, maka diberkati tanganmu dalam nama Yesus. Segala pujian bagimu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Amin, amin.